Oke, kali ini aku akan bercerita tentang kisah superhero Gatot Kaca ya. Ini bukan spoiler ya, karena plot cerita film Gatot Kaca aku juga belum tahu. Tapi saat ini nama Gatot Kaca benar-benar terkenal sampai ke mancanegara. Karena Gatot Kaca dijadikan hero di dalam banyak game, diantaranya ya Mobile Legends, Lost Saga, dan mungkin ada game-game yang lain. Yang di kedua game ini, Mobile Legends dan Lost Saga, ini juga banyak penggunanya. Tapi aku yakin banyak yang belum tahu kisahnya kan. Baiklah, simak baik-baik kisah singkatnya ya. Ingat, jangan di skip agar tidak salah dalam mengerti kok tiba-tiba begini kisahnya, kan gitu. Sebelum setenar ini, nama Gatot Kaca itu sudah disebut dalam cerita Mahabharata di India di abad kurang lebih 9 atau 8 sebelum Masehi. Kalau di Indonesia, nama Gatot Kaca itu sudah dikenal di zaman kerajaan Hindu-Buddha di abad kedua atau 4 Masehi gitu. Lebih tua dari semua hero Marvel dan DC kan? Karena referensi film Gatot Kaca ini dari kisah pewayangan Jawa, aku ceritakan kisahnya dalam wayang Jawa. Gatot Kaca adalah putra dari Werkudara atau Bima dan Arimbi. Karena Bima mempunyai 3 istri, Gatot Kaca punya 2 saudara tiri, yaitu Antareja dan Antasena. Sama dengan Gatot Kaca, keduanya juga sakti. Sewaktu bayi, Gatot Kaca itu diberi nama Jabang Tetuko. Sampai usia 1 tahun, tali pusarnya belum bisa dipotong. Bahkan sampai senjata apa saja pun tidak bisa memotongnya. Lalu Arjuna, adik Bima, yang juga anggota dari Pandawa, pergi bertapa untuk mendapatkan petunjuk untuk menolong Jabang Tetuko. Pada saat yang sama, karena juga melakukan pertapaan, karena ini yang kelak menjadi istilahnya panglima kerajaan Astina. Kok karena ini disebut? Karena di akhir ceritanya karena ini yang menjadi kunci. Lanjut, karena wajah Arjuna dan Karna mirip, Batara Narada selaku utusan Kahyangan memberikan senjata Konta kepada Karna yang semula akan diberikan Arjuna. Ceritanya itu salah kirim. Setelah sadar Narada salah, Narada pun memberitahu Arjuna. Kemudian Arjuna mengejar Karna dan merebut senjata Konta. Di dalam pertarungan itu, Arjuna hanya berhasil merebut sarung senjatanya saja. Dan Karna berhasil lolos dengan membawa senjata Konta. Kemudian sarung senjata Konta itu digunakan Arjuna untuk memotong tali pusar si Jabang Tetuko. Karena sarung senjata pusaka itu dari kayu mastaba, si Kresna itu memberitahu bahwa kayu mastaba akan menambah kekuatan si bayi Tetuko. Tapi kelak Tetuko akan tewas di tangan pemilik senjata Konta, yaitu si Karna. Tetuko lalu dibawa ke Kahyangan oleh Narada yang saat itu Kahyangan itu sedang diserang oleh kerajaan Trabalasuket. Patih Sekipu diutus Raja Kalapracona untuk melamar bidadari bernama Batari Supraba. Tetuko dihadapkan sebagai lawan Sekipu. Waktu itu semakin dihajar, Tetuko semakin kuat. Oleh Narada, Tetuko akan dibesarkan saat itu juga. Narada lalu menceburkan tubuh Tetuko ke dalam kawah Candra di muka di gunung Jamurdipa. Para dewa di Kahyangan melemparkan semua pusaka yang mereka miliki ke kawah Candra di muka. Lalu beberapa saat kemudian muncullah Tetuko dalam wujud dewasa sebagai seorang laki-laki. Tapi
memiliki taring seperti keturunan bangsa raksasa dari ibunya Arimbi. Segala jenis senjata para dewa itu melebur ke dalam tubuh Tetuko. Kresna dan para Pandawa yang lain ikut datang ke kahyangan dan menyaksikan bahwa Tetuko mengalahkan Sekipu dengan taringnya itu. Kemudian Kresna itu memotong gigi taring Tetuko dan memberi nasihat, setelah ini jangan menggunakan sifat para bangsa raksasa. Kemudian Batara Guru, pimpinan kerajaan Kahyangan, memberi hadiah kepada Tetuko, yaitu pakaian pusaka. Di antaranya itu caping Basunanda, kutang Antakusuma, dan terompah pada Kacarma. Dan saat itu Tetuko diganti nama menjadi Gatotkaca. Dengan memakai pakaian pusaka tersebut, Gatotkaca mampu terbang melesat menuju kerajaan Trabelasuket dan membunuh Raja Kalapracona. Waktu berlalu, Gatotkaca menikah dengan anak Arjuna yang bernama Pergiwa. Ia berhasil menikahi Pergiwa setelah melalui perjuangan berat, yaitu mengalahkan saingannya yang bernama Laksamana Mandrakumara, putra dari Raja Duryudana dari kerajaan Astina, keluarga Kurawa. Dari perkawinan dengan Pragiwa, Gatotkaca memiliki putra bernama Sasikirana yang menjadi panglima kerajaan Astina pada zaman kerajaan baru Astina, yaitu Prabu Parikesit. Prabu Parikesit itu adalah putra dari Abimanyu. Abimanyu adalah putra dari Arjuna. Gatotkaca memiliki 2 istri lagi selain Pergiwa, yaitu Suryawati dan Sumpaniwati. Dari keduanya masing-masing lahir Suryakaca dan Jayasumpena. Kemungkinan di film ini itu keturunan dari Gatotkaca itu ya melalui 3 anaknya Gatotkaca itu. Mungkin dari keturunan Sasikirana atau Suryakaca atau Jayasumpena, kurang tahu juga sih. Lalu dikisahkan Gatotkaca ini berasal dari kerajaan Pringgondani. Pringgondani ini nggak bisa dilepas dari kisahnya Gatotkaca ya, karena ibu Gatotkaca adalah putri dari Raja Tremboko, raja dari kerajaan Pringgondani. Waktu itu Tremboko tewas di tangan Pandu. Pandu itu adalah ayah para Pendawa akibat diadu domba oleh Sengkuni. Raja Tremboko lalu digantikan anak sulungnya yang bernama Arimba. Pada saat zaman Pendawa, Raja Arimba sendiri tewas di tangan Bima pada saat Pendawa membangun kerajaan Amarta. Lalu tahta Pringgondani kemudian dipegang oleh Arimbi yang telah diperistri oleh Bima. Maka Gatotkaca adalah pewaris tahta resmi dari kerajaan Pringgondani. Ibu Gatotkaca, Arimbi, itu memiliki 5 orang saudara, adik lah tepatnya, bernama 1 Brajadenta, 2 Brajamusti, 3 Brajalamadan, 4 Brajawikalpa, dan 5 Kalabendana. Kemudian si Brajadenta diangkat sebagai patih dan diberi tempat tinggal di Kesatrian Glagah Tinunu
Sengkuni dari kerajaan Astina lagi-lagi menghasut Brajadenta bahwa tahta Pringgondani harusnya bukan milik Gatotkaca tetapi milik Brajadenta. Akibat dihasut seperti itu, Brajadenta lalu memberontak. Gatotkaca yang waktu itu baru saja dilantik sebagai raja, dibantu oleh pamannya Brajamusti untuk menghadapi Brajadenta. Tetapi Brajadenta dan Brajamusti saling bunuh-membunuh, mungkin tewas bersamaan lah. Lalu kedua ruh dari Brajamusti dan Brajadenta itu menyatu ke tangan kanan dan tangan kiri Gatotkaca. Akibat peristiwa itu, Gatotkaca memiliki ajian Brajamusti dan Brajadenta. Setelah peristiwa itu, Gatotkaca mengangkat patih baru, yaitu Brajalamadan, yang bergelar Prabakiswa. Lalu lanjut ke cerita endingnya Gatotkaca di peperangan Batarayuda. Batarayuda itu dikisahkan berlangsung 18 hari, dan kematian Gatotkaca itu terjadi di malam ke-14. Diceritakan Gatotkaca itu di malam ke-14 itu benar-benar meluluh lantakkan pasukan Kurawa dengan kesaktiannya. Raja Kurawa Duryudana melihat pasukannya diobrak-abrik, merasa resah dan takut ini bakal musnah semua. Akhirnya memaksa Panglima Karna untuk menggunakan senjata pusakanya, yaitu senjata konta. Gatotkaca melihat si Karna mengeluarkan pusaka itu lalu membuat kembaran, istilahnya itu bayangan lah, sampai 1000, dikisahkannya begitu. Sampai membuat Panglima Karna ini bingung yang asli yang mana gitu. Tapi atas petunjuk Batara Surya, Panglima Karna ini berhasil menemukan Gatotkaca yang asli. Lalu dia pun melepaskan senjata konta ke arah Gatotkaca. Gatotkaca menghindar dengan terbang setinggi-tingginya. Namun tiba-tiba muncullah arwah Kalabendana untuk menangkap senjata konta sambil menyampaikan berita dari Kahyangan bahwa ajal Gatotkaca telah ditetapkan malam ini. Akhirnya Gatotkaca menerima takdirnya dan berpesan supaya jasadnya bisa digunakan untuk membunuh para Kurawa. Kalabendana pun setuju. Kemudian menangkap senjata konta lalu menusukkan ke pusar Gatotkaca. Akhirnya pusaka itu melebur dengan sarungnya yang terbuat dari kayu mastaba. Setelah Gatotkaca gugur, arwah Kalabendana melemparkan jasad Gatotkaca ke arah Karna. Tetapi memang takdirnya kala itu si Karna belum tewas. Akhirnya si Karna bisa menghindar dan kereta Panglima Karna ini mengenai para pasukannya di sekitarnya. Dan dikisahkan bahwa Karna itu kelak akan tewas di tangan si Arjuna. Ya, itulah cerita Gatotkaca di dalam pewayangan Jawa. Mungkin singkat banget ya, memang itulah intisarinya. Jadi kalau untuk dimengerti mudah-mudahan mudah mudah-mudahan mudah dimengerti. Jadi saat menonton film Gatotkaca tidak bingung, karena kemungkinan kisah origin Gatotkaca tidak akan diceritakan di film ini. Untuk kisah Aswatama bisa dibuatkan videonya, coba tulis di kolom komentar.